Absennya Google Mobile Services, Kirin, 5G, hingga perginya Leica adalah alasan-alasan yang bisa jadi pertimbangan untuk tidak membeli perangkat baru Huawei yakni Mate 50 Pro. Kira-kira ada alasan apa lagi ya? Saya Ismail Jagaria untuk Ezak Live. Oke, kita sama-sama tahu ya guys kalau Huawei itu sudah merilis Mate 50 Pro. Ponsel ini bahkan digadang-gadang bakalan jadi pesaing berat seri iPhone 14 dari Apple. Tetapi kalau kita melihat hype antara acara perilisan Mate 50 Pro dengan iPhone 14 series, perkiraan itu bisa meleset atau bahkan salah. Kehadiran iPhone 14 itu bisa jadi alasan pertama untuk tidak membeli Mate 50 Pro jika nanti kedua device ini sama-sama hadir secara resmi di Indonesia. Terutama bagi kaum mending-mending ini ya. Daripada mengeluarkan belasan juta untuk device serba nanggung, mending beli iPhone 14 kan ya. Nah, sejauh ini memang belum ada bocoran kapan Mate 50 Pro masuk di Indonesia dan harganya berapa. Tetapi saat saya coba cek di salah satu e-commerce China dan konversi ke rupiah, harganya sampai sekitar 17-an juta, itu belum termasuk pajak. Nah, kalau berkaca dari seri Mate, bukan seri Mate, tapi Mate 40 Pro, saat sampai di Indonesia, perangkat itu dijual sekitar 16 juta. Ya, ada potong-potongannya lah ya. Nah, kalau seandainya Mate 50 Pro dijual dengan harga segitu, dan misalnya nih kamu bukan penggemar Huawei garis keras, tentu banyak yang akan berpikir mending dengan harga segitu beli iPhone 14 saja atau 13 series yang juga nggak jauh keren gitu. Nah, itu pertimbangan pertama ya, atau alasan pertama. Pertimbangan kedua untuk skip Mate 50 Pro sebentar. Oke. Adalah absennya Google Mobile Services. Jadi pertimbangan kedua adalah absennya Google Mobile Services. Ini deal breaker buat yang bikin orang berpikir dua kali untuk membeli perangkat Huawei, terutama yang nggak bisa lepas dari layanan Google. Ekosistem Huawei di Apps Gallery memang makin lengkap ya teman-teman, tapi belum benar-benar selengkap Play Store. Apalagi jika sedikit-sedikit aplikasi yang kita udah install nih di perangkat Huawei kasih notif kalau baru bisa jalan normal jika ada layanan Google. Kan kesel banget gitu ya, udah beli mahal-mahal malah kayak gitu. Tetapi kalau penggemar Huawei, mungkin absennya JMS ini tidak akan jadi soal. Toh masih bisa install WhatsApp dan aplikasi-aplikasi berbasis Android lain lewat pihak ketiga. Ada APK Pure, ada Aurora Store, dan ya banyak lagi yang lainnya. Tinggal kamu Google saja. Tuh kan, ponsel HMS kok buka Google. Oke, alasan ketiga adalah Mate 50 Pro itu nggak pakai Kirin, tetapi Snapdragon 8 Plus. Huawei memang sudah pakai Snapdragon dari P50 Pro untuk produk global. Sayangnya Kirin itu udah kayak chip Bionic-nya di Apple ya. Performanya itu mantap banget. Kemarin kalau kita ingat banyak tuh yang jual P50 Pro gara-gara nggak nyaman ya karena pakai Snapdragon 888. Dipakai sebentar itu udah langsung panas dan kameranya langsung kacau gitu. Pertimbangan berikutnya adalah nggak ada Leica lagi. Nah, itu terjadi karena memang kerjasama antara Leica dengan Huawei yang udah berlangsung cukup lama itu sudah berakhir. Ini sebenarnya tidak begitu bisa kuat ya untuk dijadikan alasan menolak atau tidak membeli Mate 50 Pro. Apalagi sekarang tuh ada sistem X-Match yang diklaim Huawei nggak sembarang sistem, melainkan sebuah sistem baru yang bakalan top banget katanya. Tetapi kan orang udah kadang suka ya dengan hasil jepretan kamera Huawei yang sudah diutak-atik atau menggunakan konfigurasi dari Leica. Jadi
Ya itu preferensi masing-masing sebenarnya. Oke, ini alasan terakhir yang menurut saya juga kadang agak dipaksakan sebenarnya, yakni Mate 50 Pro nggak pakai 5G, melainkan 4G saja ya. Memang sebagai pembeli, kita nih berharap banget perangkat yang kita beli ini bisa dipakai untuk waktu yang lama. Misalnya saat teknologi baru diterapkan, HP itu tetap bisa berguna atau digunakan, relate gitu. Salah satunya ya 5G tadi. Tetapi pertanyaannya adalah kapan sih gitu ya Indonesia benar-benar bakalan nerapin 5G? Kalaupun sekarang sudah ada, itu masih terbatas, tidak di semua area. Contoh nih di tempat saya nih, di NTB misalnya, jaringan 5G itu baru ada di kawasan sirkuit Mandalika. Jauh bos ya, jadi masa tiap mau pakai 5G saya mesti kesana dulu ya, puluhan kilometer. Jauh. Lah kok curhat. Oke, itu sekitar 5 alasan untuk tidak membeli Mate 50 Pro. Kira-kira nih apakah teman-teman punya alasan lain juga? Silahkan share di komen ya. Di video berikutnya atau video selanjutnya kita akan bahas alasan untuk membeli device ini. Jadi biar seimbang ya, biar adil. So ditunggu saja dan silahkan tekan tombol like kalau kamu suka video ini dan dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day guys. Bye.